Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah komunitas ketimbang ngemis Malang, di mana banyak sekali volunteer-volunteer yang tergabung di sini untuk menyuarakan bagaimana sih kita untuk bisa lebih baik tidak mengemis tapi dengan cara lain untuk menghasilkan rezeki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama para pengurusnya untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya komunitas ini. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Faiz dan juga Ade. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik Kak. Oke, kita kenalan dulu dong. Siapa sih Faiz dan Ade ini? Silahkan. Oke. Dari aku dulu ya Kak Ya, ya. boleh. Perkenalkan teman-teman, namaku Ahmad Faizin, bisa dipanggil Faiz, dan saat ini lagi kuliah dan lagi gabung sama komunitas Ketimbang Ngemis Malang. Dari Ade. Halo, aku Ade. Sekarang lagi gabung di Ketimbang Mis Malang dan kesibukan sekarang juga kuliah. Oke, nah teman-teman kan sudah sibuk kuliah, tapi masih meluangkan waktunya join komunitas yang notabene mungkin banyak orang yang lebih memilih organisasi lain gitu ya, yang mungkin lebih profit. Malah teman-teman di sini volunteer dan bisa membantu lebih banyak orang. Apa sih alasannya gitu? Faiz dulu ayo, Faiz. Kenapa nih? Oke, ya sebenarnya alasannya agak personal dikit sih Mbak ya. Oh, oke. Soalnya emang sebelum join KNM, saya kan juga sempet join kayak Hima gitu. Oh. Nah, kayak itu kan kayak udah apa ya, bosen gitu loh, kayak terlalu stres terus, pressure. Tapi kalau misal komunitas, kayak apalagi Ketimbang Ngemis Malang ya, itu kan outputnya kayak kita turun ke lapangan, ngebantu orang gitu. Jadi kayak lebih kerasa enjoy-nya, plus nggak ada tekanan gitu loh. Jadi oh ini bener-bener kerasa outputnya gitu. Malah happy gitu ya, ngebantu orang lain, orang betul, lainnya juga betul. happy dibantu. I see, nice. Ade, alasannya apa sama? Kalau dari aku mungkin sama ya, tapi beberapa kayak di KNM itu apa waktunya juga fleksibel. Jadi kita tuh Oke. bisa menyesuaikan sama kegiatan di kampus gitu, sama kegiatan di rumah juga. I see. Nah, ini mungkin bisa jadi beberapa pemirsa belum begitu familiar KNM atau Ketimbang Ngemis Malang. Ini sebenarnya komunitas yang kayak gimana sih, Pak Is? Oke. Jadi teman-teman, Ketimbang Ngemis Malang itu kan sebenarnya nggak cuma di Malang doang. Itu ada yang di Jakarta, Yogyakarta, Bali, Kalimantan pun juga ada. Cuman memang saat ini yang lebih sering muncul itu kayak di Jakarta, Jogja, Surabaya, sama Malang. Oke. Nah, itu yang lebih sering engagementnya. Jadi komunitas ini tuh berfokus pada membantu Solia. Nah, yang dimaksud Solia ini kayak sosok mulia atau orang yang lanjut usia yang notabene itu membutuhkan ya Mbak ya. Oh. Tapi alih-alih mengemis, mereka itu lebih memilih untuk mencari mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. Misal berjualan ini itu, atau mungkin buka jasa benerin sepatu, payung. Nah, itu pernah gitu juga. Jadi kita fokusnya di situ. I see. Atau mungkin kalau disingkat say no to ngemis lah itu. Di campaign Oke. kita. Campaign terbarunya teman-teman ya. Campaign sudah dari lama Oh, sudah sebenarnya. dari lama dihidupkan kembali. I see. Nah, kalau proker-prokernya sendiri apa aja sih, Ade? Kalau proker kita yang utama itu adalah donasi ke Solianya itu ya. Oke. Kalau kita per bulan itu ada yang minggu pertama itu mungkin survei dulu, survei Solia. Kita jalan-jalan cari Solia gitu. Oke. Terus untuk minggu kedua ketiga kalau sudah ketemu Solia baru kita konfirmasi ke Solianya. Kita izin kalau mau ke rumahnya atau gimana gitu. Terus lanjut ke minggu terakhir di setiap bulan itu kita pasti ada donasi ke rumahnya Solia. Oh, ini menarik. Berarti setiap bulan teman-teman nih beda-beda gitu ya Solia yang dibantu. Beda. I see. Tapi aku jadi penasaran ketika ada satu Solia sudah dibantu, apakah ada kayak sustainability berikutnya seperti apa? Mungkin pengecekan dari tim atau ya sudah dibantu satu bulan, kemudian bulan-bulan berikutnya kasih kesempatan nih ke Solia-Solia lain. Gimana sih kalau di KNM? Nah, kalau itu sih ada yang namanya program Si Solia Mbak ya. Itu kepanjangannya Silaturahmi Solia. Oh. Nah, tapi itu fokusnya mungkin secondary ya Mbak ya. Soalnya kita memang fokusnya itu mendonasikan ke Solia baru. Oke. Nah, kalau misal kita udah survei, soalnya kan kadang survei nggak ketemu Solia kan. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau misal nggak ketemu, kita mendonasikan ke Solia yang udah pernah didonasi. Tapi mungkin jaraknya yang nggak beberapa bulan yang lalu didonasi sih. Jadi kayak tahun kemarin atau gimana gitu.
Oke. Nah, ini berarti butuh tim yang banyak ya. Ada yang survei, ada yang mungkin bikin ini dan itu. Gimana sih strukturalnya yang ada di KNM ini? Isinya siapa aja, role-nya apain aja? Kalau kita sendiri di BPH itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris juga, bendahara juga. Oke. Terus untuk divisinya kita ada survei. Survei itu yang tujuannya tadi untuk cari solia, untuk mendonasikan gitu. Terus kita ada public relation yang berhubungan dengan masyarakat, terus juga media partner gitu. Wah. Terus untuk selanjutnya merchandise, nah itu lebih ke fundraising gitu. Oh, aku sempat lihat di bio-nya gitu ya, kalian tautkan kayak penjualan gitu ya. Nanti dananya juga akan diberikan ke Solia. Ya betul. Lengkap banget kayak himpunan, bener nggak Bais? Makanya Bais bergabung di sini, didengar-dengar ya lengkap juga ya. Mirip banget, bener nggak sih sama himpunan? Ya, mirip-mirip dikit sih Kak. Terus siapa aja yang bisa join di sini? Apakah harus teman-teman mahasiswa seperti kalian atau mungkin yang sudah lulus boleh bergabung? Gimana nih? Kalau itu sih sebenarnya kita nggak memiliki kriteria khusus Kak ya. Cuma kan kalau misal pakai logika lapangan, kan kalau misal sudah berumah tangga itu kemungkinan Berumah tangga. maksudnya ya kan ada yang masih ingin gabung gitu kan dulu. Itu kayak ya nggak apa-apa, cuma takutnya nggak bisa menyesuaikan juga gitu loh. Karena udah beda umur juga gitu. Beda prioritas lah ya kalau udah dewasa. Oke. Fokusnya ke mahasiswa sih. Jadi lebih anak-anak lebih semangatnya juga, tenaganya juga pasti banyak gitu lah ya, sampai motor nyari Solia gitu. Jadi Betul, harus betul. semangat. Oke, menarik. Nah, ini kalau ada oprek itu biasanya kapan? Misalnya nanti ada pemirsa yang someday pengen join atau mungkin ada mekanisme tertentu untuk bisa bergabung dengan KNM? Kalau untuk oprek sendiri kan kita tiap tahun juga ganti periode gitu kan, ganti kepengurusan. Jadi oprek biasanya itu antara bulan Desember sampai bulan Januari. Oke. Terus oprek juga kita biasanya awal-awal Januari itu sih. Oke, itu yang untuk jadi kayak full member gitu ya. Betul. Iya. Selama setahun terus nanti dapat role yang tadi sempat disebutkan, entah itu humas atau mungkin divisi survei apa segala macam. Tapi misalnya, waduh udah kelewatan gitu ya. Kayak sekarang aduh belum sempat daftar. Apakah ketika teman-teman punya project khusus gitu ya, misalnya project Ramadan, kemudian butuh tambahan volunteer, boleh nggak nih teman-teman bergabung dan gimana caranya dan tahu infonya di mana? Oke. Kalau itu khusus misal Ramadan Mbak ya. Kalau Ramadan itu memang dari KNM sendiri ada program untuk menyesuaikan dengan bulan puasa. Soalnya kan engagementnya itu orang-orang pasti pengen bantu sana sini kan. Pahalanya gede soalnya kan. Jadi ayo gitu ya. Kita juga menggunakan memanfaatkan kondisi itu buat semakin ayo deh kita bareng-bareng juga lewat KNM juga bisa. Biasanya kalau dari beberapa tahun ke belakang itu ke panti asuhan sih Mbak. Tapi itu juga disambi dengan mendonasikan kayak tote bag. Tote bag ke solia-solia yang di jalan. Jadi kita nggak yang langsung ke rumahnya. Kita bisa langsung mendonasikan di tempat itu juga. Cuma mungkin skalanya nggak terlalu berat ya. Soalnya memang tote bag itu toh juga nanti dibawa solianya gitu. Isinya apa? Isinya menyesuaikan Ramadan juga. Jadi tergantung donaturnya ngasih berapa nanti diberupakan sesuatu gitu ya. Betul. I see. Terus kalau untuk volunteer, teman-teman bisa lihat Instagramnya KNM ya, Ketimbang Ngemis Malang itu pasti di situ aktif terus lah kalau untuk open volunteer itu. 24 jam adminnya. Aktif terus Ya, katanya. aktif terus. Tapi jam tidur ya istirahat. Yang bener istirahat. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal Ramadan gitu ya, tadi sempat disinggung. Apakah khusus tahun ini ada campaign khusus atau mungkin sekarang lagi penggalangan dana atau gimana nih? Kan Ramadan sebentar lagi. Gimana ada nggak nih program-program khusus? Kalau khusus mungkin lebih kita ada kayak tujuan baru gitu loh selain ke panti asuhan gitu. Mungkin itu dulu. Terus kalau untuk donasi itu bisa melalui ke Instagram. Nanti kita biasanya deket-deket Ramadan gitu. Baru open donasi buat bulan Ramadan. Oke, nanti ada poster khusus spesifik uangnya memang diniatkan untuk program Ramadan. itu. Betul. I see. Tapi kalau reguler gini misalnya pas gak ada momen puasa atau Ramadan, ada nggak tuh misalnya teman-teman aku pengen nih menyisihkan uang untuk didonasikan, tuh ada nggak program-program seperti itu yang reguler?
Kalau untuk itu kita memang udah dari awal udah menyediakan kayak tata cara berdonasi di KNM gitu Mbak. Oke. Jadi udah ada rekening sendiri untuk untuk KNM, cuma nanti dipegang bendahara. Oh. Dan puji syukur hitungannya adalah yang terus tiap bulan tuh ada donasi sekalipun kadang nggak tetap atau gimana itu alhamdulillahnya ada. I see. Aku tuh kepikiran ya, kadang ketika orang mau beramal masih ada trust issue. Maksudnya apakah organisasi atau komunitas ini mampu dipercaya, uangnya beneran nyampe atau enggak. Nah, kalau teman-teman nih sebagai internal dari KNM gimana sih bisa meyakinkan masyarakat agar mau untuk mendonasikan, ya turut membantu juga, itu seperti apa? Kalau dari kita ini, kita kan volunteer gitu ya. Jadi di komunitas ini itu nggak ada pengambilan uang ya, dari pengambilan member uang gitu untuk ya. member sama sekali gitu. Jadi kita donasi itu pure untuk solianya, terus juga untuk misalnya kita berjalannya waktu gitu kan butuh kayak apa ya? Operasional ya. Operasional gitu. Oke, Tapi jadi untuk per member juga kita nggak ambil sama sekali. wah, berarti kalian juga secara nggak langsung sodako gitu kan? Menyalurkan. Kan dengan ongkos yang kalian tanggung sendiri juga akhirnya turut bersodako tanpa disadari berarti ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, setidaknya ini juga membuat pemirsa dan masyarakat yakin gitu ya. Oh, ini yang jadi volunteer atau full board membernya aja nggak ngambil gitu kan, pasti semuanya disalurkan juga sih. Dan mungkin selalu ada transparansi ya ketika ada yang transfer, mungkin ada pendataan, terus tahu update-nya juga. Seperti itu atau gimana biasanya? Itu biasanya kita di awal bulan itu mengpublikasi di Instastory. Jadi kayak donasi kalau masuk sebulan kemarin itu berapa gitu. Oke. Nah biasanya kalau di akhir bulan ini masih kadang ada kadang enggak itu kita mentransparasi tapi khusus ke donatur saja. Oh paham. Tapi mungkin habis ini mau perkembangkan lagi biar sekaligus transparansi ke Instagram yang lebih lebih aman Mbak, nanti engagementnya biar naik juga gitu. Bener sih, zaman sekarang kayak sosial media lebih membantu gitu kan daripada mungkin menggunakan platform lain karena ada dalam genggaman. Nah, ngomong-ngomong soal Solia, ini kan biasanya teman-teman yang terjun ke lapangan survei sendiri. Boleh nggak sih misalnya ada teman-teman atau masyarakat yang kadang nggak sengaja ketemu di jalan, ini dagang ini perlu dibantu kayaknya, terus mereka foto, report ke tim, ada nggak? Atau mungkin kalian sudah pernah dapat experience seperti itu, boleh dibagi ke teman-teman juga. Kalau pengalaman saya, kan saya kemarin sempat megang admin Instagramnya Mbak ya. Nah itu teman-teman itu banyak followernya KNM yang kadang ngeser-ngeser info. Tapi itu biasanya juga di luar Malang juga. Waduh, berarti harusnya ketimbang ngemis luar Malang gitu ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin mereka memang cuma pengen tahunya ketimbang ngemis Malang gitu. Jadi seenggaknya mungkin kita meng-forward lah pesannya ke ketimbang ngemis lain atau gimana gitu. Oh, I see. Berarti ini menunjukkan bahwa brandingnya ketimbang ngemis Malang luar biasa dong. Sampai yang lain-lain juga share ke teman-teman kan, daripada yang kata lain. Semangat ketimbang ngemis yang lain, ayo. Karena kan berbuat kebaikan harusnya berlomba-lomba kan. I see. Tapi berarti sering nih ya, banyak juga ternyata teman-teman yang mungkin diam-diam juga perhatian kepada sosok-sosok mulia lain. Mungkin bukan dengan cara berdonasi uang, tapi malah ngebantu ngasih tahu. Secara nggak langsung kan pahala juga ya. Pahala bisa diambil dengan banyak cara. Oke, I see. Kemudian ada program-program apa lagi nih teman-teman? Mungkin yang lalu-lalu bisa diceritain, atau mungkin kalian punya momen-momen yang nggak terlupakan nih sebagai bagian dari KNM sendiri. Wah ini nih aku di project ini, coba boleh diceritain. Itu ada Anif ya deh ya? Iya, yang tahun kemarin tuh Anif KNM ke 9 ya. 9 itu kita borong dengan Solia, itu ada 3 Solia. Ada 3 Solia yang diborong dagangannya, terus kita bagi-bagikan. Pas waktu itu tempatnya ada di Taman Merbabu. Oh. Ya. Apa yang dibeli Cilok? Yang pengen tahu, tiga gerobak gitu. Apa aja yang dibeli? Ada bakso, Wah, terus ada lupis cenil gitu. Sama yang satunya lagi itu es tape. Ya itu es tape. Pas banget ya, makanan berat, dessert, kuis sama minumannya. Oh, gimana tuh perasaannya Solinya? Apa kalian sudah pesen atau kayak ya udah gitu, impromptu langsung dibeli gitu?
Itu kita pesen sih Kak, soalnya kan jumlahnya banyak. Kemarin kalau nggak salah 150 ya, 150-an. Tapi yang dibagi itu dikurangin sama anggota. Iyalah, masa kalian nggak makan ngeliatin doang. Alhamdulillah sih kemarin sehari rame Mbak. Kemarin itu. Tahun kemarin. Oke, endifnya aja berbagi ya. Berarti tahun ini ada perayaan yang serupa atau gimana? Insya Allah dikembangkanlah nanti itu. Ih seru banget ya. Ini kayaknya makin banyak nih pemirsa yang kepengen jadi member, tapi sayang sekali sudah ditutup ya teman-teman ya. Iya. Nggak apa-apa, nanti bisa bergabung di program-program yang lainnya. Kalau kalian nih sebagai volunteer, apakah punya cerita-cerita yang aduh menyentuh sekali, mungkin saat survei atau apa gitu? Kalau tadi kan happy ya ceritanya, ada nggak Faiz atau Adi, silahkan. Kalau aku sih lucu mungkin Mbak ya. Oh lebih ke lucu. Atau mungkin sesuatu hal yang baru. Oh oke. Soalnya kita pernah survei salah satu Solia, kalau nggak salah itu di Taman Merjosari. Oke. Tahu kan Mbak Taman Merjosari? Tahu, dulu kan jadi pasar. Sekarang jadi tempat jogging. Oh iya. Nah, baru tahu Mbak, baru tahu. Oh, oke. Iya. Jadi di situ itu ada Solia jualan pepaya. Oke. Yang pakai diangkat lah Mbak gitu. Oh iya, aku pernah lihat. Nah, itu bapak kakek-kakek. Nah, kita tuh survei, Oke. tanya-tanya. Ternyata kan biasanya kalau tanya-tanya kan nanya alamat gitu kan. Pas kita tanya alamat itu orangnya kayak nanya, kenapa Mas kok ditanya alamatnya gitu. Curiga sama kamu. Curiga orangnya. Oke. Akhirnya ya kita sampaikan pengen silaturahmi gini. Tapi mungkin orangnya peka ya. Jadi kayak, oh nggak usah Mas, nggak usah datang nggak apa-apa. Soalnya saya udah cukup, anak saya udah kerja. Saya di sini cuma gabut jualan gitu. Serius? Iya Mbak, wih itu keren sih itu Iman. Gabutnya bawa jualan. Gabutnya jualan. Padahal udah lansia padahal itu. Ih, Masya Allah. Buat yang muda-muda jadi malu ya. Kalau mengeluh gitu, yang tua aja gabutnya cari nafkah masih. Oke. Terus semangat anak muda itu lihat itu. Wajib. Gabung ke NM. Betul. Oke, nanti kalau ada proyek ya kan. Betul. Siap. Ada cerita nggak nih? Kalau dari aku yang kemarin tuh ada silaturahmi Solia. Nah itu kan ke rumahnya Solia, tapi Solia yang dulu pernah didonasikan, terus kita ke sana lagi gitu. Nah itu ceritanya itu bapaknya ternyata udah nggak jualan lagi. Kan dulunya orangnya jualan kacang di daerah apa itu namanya ya? Area Malang lah ya. Area Malang. Takutnya malah menekan sih. Oke. Area situ, nah itu bapaknya itu ternyata udah nggak jualan karena orangnya udah nggak bisa jalan. Ya Allah, udah lansia juga. Iya. Oke. Nah itu di rumahnya juga nggak ada orang, jadi orangnya itu tinggal sendiri gitu. Oh, Ya ampun, lo baru tahu. kayaknya aku nggak ikut ya. Oke. Pas itu orangnya ada anak, cuman anaknya kayak beda daerah gitu loh. Oke. Jadi ke situ juga cuman sekali dalam sebulan atau gimana gitu. Jadi yang peduli ke bapak itu cuman tetangganya aja. Oke. Nah pas itu orangnya udah nggak jualan lagi. Terus kalian nyariin lo kemana bapaknya? Iya, jadi kita ke rumahnya dapat info dari tetangganya gitu. Terus ke rumahnya ternyata bapaknya lagi sakit. Wah. Jadi nggak bisa jualan. Berarti fungsinya program silaturahmi Solia ini ya untuk setidaknya tahu gitu kan. Iya. Oh jangan-jangan ada yang kondisi sudah tidak perlu dibantu atau bahkan ada yang perlu dibantu lagi, kalian up lagi nanti ya berita-beritanya. Luar biasa. Oke, ini mungkin last question buat Ade dan Faiz. Boleh kalian ajak nih teman-teman untuk sama-sama berbuat kebaikan. Entah gimana caranya, monggo versi kalian masing-masing. Oke, buat teman-teman yang menonton ini, terlebih lagi dulur-dulur KN Malang ya, itu aku dan Ade bakal nunggu kalian buat join lagi kegiatan Ketimbang Ngemis Malang, entah itu di bulan Ramadan atau mungkin di bulan Agustusan. Tetap pantau Instagram Ketimbang Ngemis Malang dan selalu jalankan campaign Say No to Ngemis. Ayo Ade, ajak teman-temannya. Kalau dari aku, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih ya untuk semuanya yang mendukung Ketimbang Ngemis Malang selama ini, udah bertahun-tahun ini masih jalan gitu. Terus aku juga mau mengajak teman-teman buat tidak hanya membantu lewat
uang lewat materi, jadi kita juga bisa membantu lewat share postingan atau mungkin tenaga gitu. Jadi bantunya itu bisa difoto, kalau ketemu Solia gitu bisa difoto, terus disertakan alamat jualannya gitu, sama dikirim ke Instagram kami, ke Ketimbang Ngemis Malang. Oke, banyak cara ya untuk berbuat kebaikan. Banyak Bukan cara. hanya soal uang, tapi bagaimana kita peduli kepada lingkungan sekitar. Thank you banget Faiz dan juga Adi sudah berkenan untuk sharing di sini. Semoga makin bisa memberikan banyak kebermanfaatan. Amin. Dan nularin ke teman-teman mahasiswa lainnya Amin. ya. Dan teman-teman makasih juga sudah nonton di episode kali ini. Semoga hati kalian tergerak untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sekitar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.